Remontada, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, Persib Bandung berhasil kembali mengalahkan Selangor barusan. Ya, di Selangor dengan skor 2-3 di mana remontada terjadi, di mana Persib di awal pertandingan sudah tersentak dengan 2 gol ya. Di menit keempat, di mana pergerakan di nomor 11 itu berhasil dimanfaatkan oleh si pemain nomor berapa tadi, 28 ya. Kemudian gol kedua di menit ke-17 terjadi kesalahpahaman di mana Matrikardi melakukan gol bunuh diri ya. 2-0 untuk Selangor. Tapi Persib langsung menekan ya. Persib langsung menekan setelah tersentak dengan 2 gol itu dan berusaha langsung meningkatkan intensitas serangan. Namun Andre Ujung, kemudian Berguinho yang dimainkan ya, kemudian William Barros, ini ada perubahan ya. Gua jarang sekali melihat William Barros main di kiri ya. William Barros main di kiri, Berguinho main di kanan. Di tengahnya itu siapa? Luciano Goicoechea. Luciano Goicoechea ternyata yang main ya. Jadi bukan Adam Alis. Tadinya gue kira Adam Alis akan main lagi. Ternyata Luciano Goicoechea yang main. Kemudian di tengahnya Haye Klok, belakangnya Julio Cesar, Matrikardi, Eliano, dan Putros. Tidak ada Barba ya. Tidak ada Barba. Dan kelihatan tanpa Barba ada satu kematangan yang hilang ya. Dimana Julio Cesar ini agak ceroboh menurut gue bertahannya ya. Meskipun yang buat bunuh dirinya Matrikardi, tapi Julio Cesar agak ceroboh sih. Kemudian ada problem di mana bola kalau sampai di Berguinho itu entah kenapa selalu ngestak ya. Gue nggak ngerti, Berguinho ini kayaknya memang harus diasah lagi sih, terutama pengambilan keputusannya. Kenapa? Karena Berguinho ini gue udah perhatiin semenjak dia masuk ke Persib. Permasalahan utama dari Berguinho ini adalah pengambilan keputusan, sama kayak William Marcelo. Makanya William Marcelo juga kan akhirnya dicadangkan terus kan. Karena pengambilan keputusan ini terlalu sering sembrono. Cuma bedanya Berguinho ini tipikal pemain yang cepat dan bekerja keras. Kalau William Marcelo tipikal pemain yang dia passing aja gitu kan. Jadi nggak punya kecepatan. Jadi makanya Berguinho masih bisa digunakan lah. Gitu, tapi bola kalau sampai kaki Berguinho atau bahkan di kaki Luciano ini selalu mandet. Itu terjadi terus di babak pertama di mana Persib kelihatan bermain lebih rigid ya. Ternyata mereka tidak terlalu bermain melebar. Gue jarang sih melihat Persib bermainnya agak rigid ya. Jadi agak menumpuk di tengah. Memang beberapa kali berhasil menembus pertahanan Selangor, tetapi penyelesaian akhir itu sering gagal karena pengambilan keputusan dan kayaknya chemistry William Barros ini kayaknya nggak nyaman main di kiri ya. Karena beberapa kali pengambilan keputusannya itu sangat berbeda ketika dia bermain di kanan. Kalau di kanan mungkin karena dia kaki kanan jadi dia lebih enak untuk masuk, lebih enak untuk nerobos, tinggal passing. Kalau dia main di kiri itu dia harus crossing pakai kaki kiri yang bukan kaki terbaiknya, harus sedikit cut inside. Jadi kayaknya itu memang bukan kelebihan dari William Barros sih. Sehingga skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Persib langsung bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Mereka langsung berusaha untuk mengejar gol dan akhirnya mendapatkan gol di awal babak kedua lewat Andre Ujung ya, berhasil mendapatkan gol lewat scrimmage yang terjadi di depan kotak penalti Selangor. 2-1. Berbagai upaya dilakukan Persib untuk menyamakan kedudukan, di mana Tom Haye mendapatkan 2 peluang emas, kemudian Andre Ujung juga mendapatkan peluang. Namun tidak ada yang berhasil ya. Tidak ada yang berhasil hingga akhirnya pergantian dilakukan oleh Coach Boyan Hodak. Adam Alis masuk menggantikan Luciano Goicoechea. Ya, kemudian Roby Darwis juga masuk menggantikan Putros. Kemudian satu lagi Berguinho digantikan oleh Beckham Putra. Dan ini membuat dimensi permainan jauh lebih cair, terus terang ya. Kehadiran Beckham ini selalu bisa memberikan dimensi yang berbeda. Makanya Beckham ini kayaknya memang cocok sebagai super sub ya. Karena selalu ketika Persib deadlock, kehadiran Beckham Putra itu selalu sangat membantu berkat kreativitasnya dia. Persib mendapatkan jauh lebih banyak peluang ketika Beckham Putra masuk ya.
Ketika Pekam Putra masuk, kreativitas itu memang kelihatan ada banget. Dan Ramon pun akhirnya dimasukkan menggantikan Andrew Jung. Ya. Sampai akhirnya kita berhasil mendapatkan gol. Persib berhasil mendapatkan gol lagi-lagi lewat skema yang sama ya, seperti gol di Bandung kemarin. Mark Klop mengirimkan terobosan kepada Adam Alis dan Adam Alis melepaskan tendangan kaki kiri ke gawang Selangor, yang ini kiper Selangor kayaknya agak ini ya sama Adam Alis. Sebenarnya bolanya pelan, tetapi kipernya nggak bisa nangkep bola sehingga 2-2. Bolanya masuk ke gawang dan 2-2. Ketika skor 2-2, Selangor berusaha untuk keluar menyerang. Namun karena mereka keluar menyerang, banyak lubang di pertahanan mereka. Ya, banyak lubang di pertahanan mereka, di mana beberapa kali mereka berusaha langsung bermain direct. Tapi selalu gagal karena umpan ke final third-nya jelek sekali ya Selangor ini sebenarnya. Sampai akhirnya kita mendapatkan gol keberuntungan di menit akhir, di mana kesalahan dari kiper Selangor yang membuang bola dengan tidak clean. Bola membentur Adam Alis dan bolanya masuk ke gawang, tidak beruntungnya ya. Bolanya masuk ke gawang, sangat tidak beruntung kiper Selangor. 2-3 untuk Persib dan bertahan hingga akhir pertandingan. Ini gol yang patut disyukuri ya, karena sebenarnya kita tuh udah nggak ada exchange untuk menang sebenarnya. Karena itu udah di menit akhir, bola juga ada di kaki Selangor, tapi ya rezeki tidak kemana guys. Menang is menang. 2-3 dan ini membuat Persib Bandung kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin. 3 kali menang dan sekali imbang, dan Persib hanya butuh 1 kemenangan lagi atas Lion City ataupun Bangkok untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Dan Persib berpotensi bertemu Al Nassr kalau Persib mulus langkahnya ya. Kalau Persib mulus bisa sampai semifinal atau final, mungkin bisa ketemu Al Nassr ya, klubnya Ronaldo. Jadi ya gue harapkan ya gue yakin lah Persib lolos kayaknya ke babak berikutnya. Kita cuma butuh 1 menang, dan 1 menang itu harusnya sesuatu yang mudah untuk dilakukan ya, kalau pemainnya tidak banyak cedera. Oke. Melihat pertandingan tadi, sebenarnya Persib ini bermain sedikit underperform di pertandingan tadi. Kenapa? Karena kelihatan pemain itu tidak fokus di awal sehingga kecolongan. Kemudian mereka juga telat panas. Ya, mereka juga telat panas. William Barros juga tidak bermain selayaknya levelnya. Kemudian Andrew Jung juga tidak bermain selayaknya levelnya. Tom Haye juga sedikit under, meskipun dia banyak tendangan ke gawang ya. Eldiano juga sedikit under. Jadi memang pemain Persib lagi under sebenarnya di pertandingan ini, tapi beruntungnya kita masih bisa menang. Luar biasa Persib Bandung ya. Inilah level Persib Bandung, sekalipun mereka under, mereka tetap bisa mencuri kemenangan. Makanya gue pede di Liga 1 pun kita pasti bisa mengejar Borneo, kalau Borneo-nya kepleset ya. Kita pasti bisa mengejar Borneo gitu. Oke. Mantap Persib.